Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Kalau jawab salam yang kompak le. Ibu-ibu di belakang masih semangat? Ada suara di belakang tapi tidak ada penampakannya. Jangan-jangan kuntilanak. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Walaupun Sangatta sekarang diguyur hujan, banjir ada di titik di mana-mana, tetapi semangat harus tetap menyala. Setuju? Alhamdulillah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Nurul Huda Al-Huda, dan juga yang kami hormati jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Teriring doa, semoga semua yang hadir di sini diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Bukan cuma hanya dipanjangkan umur, akan tetapi diberkahi umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah nilainya usia kita yang panjang akan tetapi tidak berkah? Kemudian apa nilai keberkahan di dalam usia kita? Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika usia kita, ketika umur kita, ketika kehidupan kita ini dipergunakan, diperuntukkan untuk memperbanyak amal saleh. Inilah yang disebutkan dengan usia dan umur kita yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Diluaskan rizkinya oleh Allah, amin. Dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan ukhrawinya. Dikabulkan segala hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang banyak hutang mudah-mudahan cepat musnah hutangnya. Yang banyak hutang mudah-mudahan cepat hilang hutangnya. Dan mudah-mudahan kita semua ketika berpisah dengan dunia ini, kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi kita latihan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, nikmatnya, khususnya nikmat sehat kita ini. Sehingga dengan nikmat sehat yang kita rasakan pada saat ini, kita ungkapkan rasa syukur kita ini dengan datang ke masjid, ruku, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ungkapan rasa syukur kita yang sebenarnya, diiringi dengan alhamdulillah. Kemudian di setiap nikmat-nikmat Allah itu kita pergunakan hanyalah untuk mengabdikan diri kita, mendedikasikan kehidupan kita hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada nikmat yang paling besar
daripada ketika saat kita sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang sangat besar para hadirin. Salatullah wa salamuhu, semoga selalu terlimpah ruahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa ingin melaksanakan daripada ajaran-ajaran dan sunnahnya, dengan satu harapan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaah serta dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayyuhal hadirun, jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Sebelum kami lanjut isi ceramah ini, terlebih dahulu kami akan mengadakan kesepakatan terutama dengan adik-adik, ya, ingin mengadakan kesepakatan dengan adik-adik agar supaya nanti ketika Pak Ustadz menyampaikan kultum, tolong jangan ribut sendiri-sendiri, ya. Pengen tanda tangan Pak Ustadz enggak? Pengen enggak? Mau tanda tangan Pak Ustadz enggak? Kalau mau, ya, kita harus sepakat. Jangan sampai kalian ketika Pak Ustadz menyampaikan kultum, ya, ribut sendiri-sendiri. Yang benar bagaimana Pak Ustadz? Pak Ustadz ceramah, kalian dengarkan, fahami apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, catat. Setuju? Kalau nanti ada yang datang meminta tanda tangan, ternyata isi bukunya kosong, Pak Ustadz tolak. Setuju? Nah, kemudian yang saya minta lagi, ketika nanti sholat tarawih jangan sampai ribut, supaya tidak mengganggu bapak-bapaknya dan ibu-ibunya di dalam beribadah. Setuju? Oke. Ayyuhal hadirun, jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya kerugian yang besar bagi kita manusia adalah ketika kita mempergunakan usia kita hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kerugian yang terbesar bagi manusia adalah ketika usia kita, umur kita, kesempatan kita hanya digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerugian yang paling besar bagi kita adalah ketika kita kelak pulang ke kampung halaman akhirat kita yang kekal, pulang dalam keadaan miskin, miskin dari amal-amal saleh. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita bergegas, bersegera diri untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian merenggut semua kesenangan-kesenangan yang ada pada diri kita. Jangan kita mengharap ridha Allah. Jangan sekali-kali kita mengharap ampunan Allah kalau kita masih mau mengikuti apa yang menjadi ajakan hawa nafsu kita. Jangan kita mengharap surganya Allah kalau kita masih mau mengikuti ajakan hawa nafsu kita, yang justru akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan di dalam salah satu hadisnya. Beliau bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsuhu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, kata Rasulullah,
adalah orang yang selalu berintrospeksi diri, sibuk memperbaiki dirinya. Dia tidak sibuk mengurusin keburukan-keburukan orang lain. Dia tidak sibuk ngurusin kejelekan orang lain. Dia sibuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki dirinya, serta memperbanyak amal saleh guna untuk apa? Bekal di saat hari kematiannya. Ini orang cerdas, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang bodoh, kata sabda Rasulullah, wal ahmaku man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang bodoh, kata Rasulullah, dia berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, sementara dirinya dan perbuatannya dijerumuskan ke dalam kubangan perbuatan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dirinya mengikuti apa kata yang diajakkan oleh hawa nafsunya sendiri. Ini adalah orang bodoh, sementara dirinya berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sudah memberikan gambaran ini agar bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita sibukkan dengan memperbaiki diri kita. Tidak usah ngurusin keburukan orang lain, biar aja. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, dan memperbanyak amal saleh agar supaya kelak ketika kita ajal menjemput kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil hisab. Adapun orang yang bodoh, kata Rasulullah, man atba'a nafsahu wa hawaha, dia selalu mengikuti ajakan hawa nafsunya dan dia berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bodoh, kata Rasulullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubil. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mari di sisa-sisa Ramadan ini, terlebih 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, mari kita maksimalkan betul-betul ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau semangatnya di dalam ibadahnya ditingkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan pada saat 10 terakhir di bulan suci Ramadan? Beliau bangunkan keluarganya untuk melakukan atau menghidupkan malam, untuk qiyamul lail. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian apa lagi? Memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang 10 terakhir di bulan suci Ramadan, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Lebih ditingkatkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat 10 terakhir di bulan suci Ramadan adalah beliau i'tikaf, salat berjamaah di masjid. Ini yang paling utama, para hadirin rahimakumullah. Maka dari itu sekali lagi, mari jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang keluar dari dunia ini nanti dalam keadaan apa? Dalam keadaan menyesal. Terlebih pada saat ini, jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan diri kita masih berlumuran dengan dosa-dosa kita. Disebabkan apa? Kelalaian kita pada saat-saat atau detik-detik di bulan suci Ramadan ini, yang seharusnya kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah, akan tetapi kita sibuk
dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan tahur, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Segala dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini menjadi motivasi kepada kita, khususnya terakhir di bulan suci Ramadan ini, untuk lebih giat lagi meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita agar selalu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya mendapatkan gelar tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.